Baik, terima kasih MC. Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu saya lagi. Izinkan saya memandu moderatori untuk sesi selanjutnya, yaitu dengan narasumber Bapak Subhan El Hafiz, SC, MC. Beliau adalah eh, dekan dari Fakultas eh, Psikologi Universitas Muhammadiyah, eh, Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Tentu kompetensinya sebagai psikolog ya sangat mumpuni mau berbicara tentang topik yang akan kita bicarakan, lihat dan dengarkan. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau dari tadi ya saya ngebayangin, aduh kayaknya kok banyak banget sih yang disampaikan. Ya ini Bapak Ibu jangan khawatir, ini adalah sebenarnya bagian dari pengantar ya, bagian dari pengantar, mungkin lebih tepatnya sosialisasi, nggak sempat tanya jawab gitu ya. Eh, tetapi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa mengantarkan tentang hubungan kita ke depan untuk bisa meningkatkan kompetensi dalam P3LP di sekolah berbasis salutogenesis. Pada Bapak Subhan halo Pak Subhan. Halo Bu Sarah. Ya, oke Assalamualaikum. Pak Subhan ini udah siap. Beliau akan menyampaikan tentang lihat dan dengarkan. Tapi tadi MC menyampaikan ada demo-demo. Itu nggak ada ya, karena kita memang tidak sempat untuk melakukan itu. Kepada Pak narasumber kita, kepada Bapak Subhan Al Hafiz, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Sarah. Ini saya langsung share screen aja kali ya. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Mungkin saya nggak pakai pantun biar cepet ya, karena waktunya dikit. Oke, mungkin langsung aja. Tadi Bu Sarah sempat menyampaikan tentang salutogenesis yang itu berkebalikan dengan patogenesis. Saya mungkin kasih eh, gambaran sedikit kenapa salutogenesis itu menjadi pendekatan yang menarik, gitu. Jadi ada sebuah eksperimen, Bapak Ibu, walaupun ini bukan dalam konteks kesehatan, tapi dalam konteks kerja. Ada sebuah eksperimen di mana sebuah perusahaan itu tingkat kepuasan pelanggannya itu sekitar 80%. Kemudian perusahaan tersebut ingin meningkatkan kepuasan pelanggannya itu naik di atas 80%. Kemudian eh, dipanggillah sebuah konsultan untuk melakukan analisis, kemudian eh, melakukan kegiatan atau intervensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Nah, konsultan tersebut kemudian menemukan ada banyak, ada beberapa hal-hal yang tidak disukai pelanggan. Misalnya, pelanggan nggak suka ngelihat baju karyawannya kotor, berantakan, nggak suka ngelihat. Jadi hal-hal yang tidak disukai pelanggan itu dicatat. Kemudian disampaikanlah pada pemilik perusahaan, ini hal-hal yang tidak disukai, tolong dihilangkan. Mulailah perusahaan itu bilang eh, dilarang pakai baju kotor, dilarang, oke, dengan banyak larangan-larangan tersebut. Nah, beberapa bulan kemudian dianalisis lagi, ternyata kepuasan pelanggannya malah turun. Yang tadinya 80% malah turun. Gitu. Nah, kecewa dengan konsultan yang pertama, perusahaan ini kemudian melakukan meng-hire konsultan berikutnya. Konsultan berikutnya itu melakukan hal yang sebaliknya. Dia tidak lagi menanyakan kepada pelanggan apa yang tidak disukai, tapi apa yang disukai dari perusahaan tersebut, gitu. Jadi misalnya setelah dianalisis, oh dia suka senyum, dia ramah, dia hal-hal positif dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian hasil hasil kajian tersebut disampaikan pada pemilik perusahaan.
tolong ini ditingkatkan. Jadi hal-hal positifnya, misalnya suka senyum, suka menyapa dan sebagainya. Jadi sering-sering senyum, sering-sering menyapa itu dibuat di beberapa tempat-tempat gitu. Akhirnya perusahaan itu apa karyawan melakukan hal-hal yang diminta tersebut. Jadi makin sering senyum, makin sering menyapa dan sebagainya. Nah, ternyata setelah beberapa bulan kemudian hasilnya melejit. Kepuasan pelanggan terhadap perusahaan tersebut lebih dari 90%. Nah, ini yang tadi Bu Sarah sampaikan. Kenapa pendekatan salutogenesis itu bisa menjadi lebih optimal? Karena kita fokus pada potensi, bukan sibuk mencari masalahnya. Gitu ya Bu Sarah ya? Nah, jadi di bagian ini saya akan coba eh, penjelaskan terkait dengan proses yang kita perlu lakukan untuk mengenali tanda-tanda di mana siswa itu perlu eh, bantuan misalnya. Nah, ada dua hal yang saya akan tekankan, walaupun nanti ada yang ketiga itu link, yaitu look, listen. Nah, look ini beda dengan see. See itu melihat, look itu mengamati. Jadi memang ada tujuannya. Gitu. Listen itu juga mendengarkan. Jadi memang bertujuan. Jadi nggak sekedar lihat, tapi juga bertujuan untuk melihat. Nah itu amati. Nah, kita bahas dulu satu-satu karena ini ada slide-nya banyak. Jadi mungkin beberapa slide akan saya skip supaya saya berharap sih ada Iya pertanyaan, Pak, ada aman sesi aman. tanya jawab ya, Bu ya. Oke, mungkin dari look dulu. Jadi mengamati sebelum menafsirkan. Nah, yang sering terjadi adalah eh, ini ada 4 lensanya nih. Kita fokus dulu di sini. Tolong diingat-ingat kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi ada PF, perubahan fungsi, KB itu kebutuhan, KS itu keselamatan, FP itu faktor protektif. Oke, ini 4 lensa atau 4 kata kunci yang akan kita gali dalam penjelasan tentang look. Oke, nah ketika ada sebuah kejadian, Bapak Ibu, kita cenderung langsung memberi label. Wah, anak males gitu. Nggak masuk 3 kali, emang anak yang males gitu. Nah, itu lompat ke label gitu. Jadi melabel si siswanya. Padahal itu sebenarnya ada 3 tahapan di sana. Yaitu misalnya ada fakta bahwa dia tidak masuk 3 kali dalam 2 minggu. Itu kan faktanya. Interpretasi itu yang melekat pada kejadian. Oh, mungkin dia eh, menghindari sekolah. Mungkin dia ada masalah di jalan. Mungkin dia bangun kesiangan. Itu interpretasinya. Itu yang melekat pada kejadian. Sedangkan label itu melekat pada individunya. Oh, dia malas. Oh, dia ogah-ogahan. Jadi ketika dia melekat pada individunya, itu label. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita mengamati, itu kita melompat dari fakta ke label. Gitu. Padahal kita harus hati-hati memisahkan antara fakta dan interpretasi. Kemudian interpretasi ke label itu 3 tahapan, ya 3 tahapan yang berbeda. Nah, jadi kita perlu memastikan ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang bajunya berantakan barangkali, atau rambutnya udah gondrong barangkali, jangan buru-buru lompat ke label. Coba dulu tahapnya diawali dengan interpretasi, nanti interpretasinya udah benar, nanti baru ke label gitu. Tapi kalau dalam psikologi sebenarnya kita berusaha menghindari pelabelan karena pelabelan itu kayak melekat gitu. Padahal belum tentu label itu tepat. Oke, nah jadi eh, ketika kita mengamati ini ada yang 3 tadi, PF, KB, KS, dan FP. Kenapa kita memerlukan pengamatan tentang PF? Jadi apa sih yang berubah dari keadaan biasanya? Biasanya dia datang jam 7 kurang 10. Sekarang selalu setengah 8. Nah, itu kan ada perubahan nih. Gitu. Atau apa yang kebutuhan? Yang tadinya dia biasa aja di kelas, tiba-tiba jadi butuh ke toilet setiap 10 menit atau setiap 1 jam gitu. Setiap jam pelajaran itu pasti ada waktunya ke toilet gitu. Nah itu bisa jadi kebutuhan ada kebutuhan itu gitu. Adakah keselamatan atau bahaya yang perlu ditangani segera? Nah ini mungkin lebih jelas ya gitu. Dan ada faktor protektif. Apa dan siapa yang bisa membantu siswa bertahan? Nah itu yang nanti kita jawab secara bertahap. Oke. Nah, eh, yang perlu kita lakukan Bapak Ibu kepada siswa adalah coba cari pola. Misalnya dia terlambat.
Jangan-jangan terlambatnya hanya di jam pelajaran itu, atau jangan-jangan terlambatnya hanya di hari Senin gitu. Nah, polanya ini yang kemudian kita lihat nih gitu. Kalau narik diri, oh dia narik diri ketika si A masuk, ketika temannya si A itu nggak masuk, dia nggak menarik diri gitu. Nah, ketika kita dapat pola itu lebih mudah kita memetakan nanti problemnya di mana. Jadi ada akademik, ada sosial, ada emosi, ada fisik itu kita lihat polanya. Tuh, misalnya dia biasanya ya seger-seger aja tuh, kok sekarang selalu mengeluhkan masalah fisik. Nah, itu juga pola intensitas dan dampak itu perlu diperhatikan. Oke, Bapak Ibu, saya ngomongnya kecepatan. Kalau emang perlu dilambatin, disampaikan aja. Eh, nah, ini kita lihat mulai dari kebutuhan paling dekat dan yang konkret. Nah, ini yang dibutuhkan segera, ada tempat dan sebagainya, psikososial. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya berharap nanti kita lebih banyak diskusinya. Nggak apa-apa ya, Bu Sarah ya? Ya, aman Pak, aman. Oke. Nah, tanyakan risiko secara langsung dan tenang. Maksudnya gini, Bapak Ibu, kita seringkali eh, ini kita sebagai manusia ya, bukan bukan karena eh, yang seharusnya gimana, karena sebagai manusia kita cenderung reaktif. Nah, ini perlu kita harus hati-hati dalam merespon. Jadi tanyakan resiko secara langsung dan tenang. Jadi jangan buru-buru untuk kenapa gitu. eh, oh bahaya nih dan sebagainya. Kita tanyakan risiko secara langsung dan tenang. Nah ini penting banget. Nanti ada beberapa contohnya. Oke. Dan jangan biarkan siswa itu menghadapi bahaya sendirian. Misalnya tetap bersama. Jadi eh, wah kamu kalau kayak gitu eh, tunggu di sini ya. Eh, Kalau kamu dikejar tunggu di sini nanti ibu akan pergi dulu. Nah itu diharapkan tidak dilakukan, apalagi dalam kondisi yang bahaya. Kemudian aktifkan prosedur, kurangi bahaya dan hubungan pihak bertanggung jawab. Oke, yuk kita ketemu, eh jangan buru-buru juga sih ketemu ini. Tapi sebenarnya kita nanti akan menyambungkan bantuan. Ada orang tua, ada tenaga kesehatan dan sebagainya. Tuh. Serah terima. Jadi jangan jangan juga kita bilang nanti ketemu eh, Bu Sarah ya gitu. Nih akhirnya kita tidak mengantar, tidak ada serah terima secara langsung anak tersebut kepada Bu Sarah. Nanti belum tentu ketika dia datang ke Bu Sarah langsung paham gitu. Yang ada adalah misalnya saya bawa Zahra, kemudian ketemu Bu Sarah. Bu Sarah, ini Zahra ada masalah ini dan sebagainya, gitu. Nah, ketika saya sampaikan itu ada serah terima yang memastikan pendampingan berpindah dengan jelas. Gitu. Jadi jangan main suruh-suruh aja, Zahra ketemu Bu Sarah ya nanti, gitu. Itu serah terimanya jadi kurang tepat tuh. Kalau iya Bu Sarahnya lagi memahami konteksnya dengan tepat, kalau enggak kan jadi bermasalah. Nah, dokumentasikan fakta, waktu, dan tindakan. Tapi bukan berarti nanti mana buktinya gitu. Kita mencecer dia untuk menunjukkan bukti. Nah, itu juga berbahaya. Gitu. Karena eh, kita perlu memastikan dia merasa aman pada saat nantinya dia bercerita. Oke, faktor protektif. Jadi ada internalnya. Jadi ketika siswa itu minta bantuan, itu potensi loh Bapak Ibu. Jadi jangan jangan kita lihat kamu dikit-dikit minta bantuan itu cenderung nanti ketika dia ada masalah dia tidak merasa perlu minta bantuan. Gitu. Kalaupun kita merasa itu masalah bisa diselesaikan, kita jangan mengatakan bahwa kamu nggak pantas minta bantuan untuk kayak gini. Tapi kita bisa kuatkan, oke, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri atau tidak? Gitu, misalnya. Jadi misalnya pernah pengalaman saya anak saya cerita ada masalah di sekolah. Kemudian saya tanya, oke, Bang, ayah perlu ke sekolah nggak untuk bantuin? Gitu. Kalau dia bilang, nggak usah ya, aku cuma mau cerita aja. Gitu. Berarti kan dia cuma mau cerita kebutuhan. Jadi jangan reaktif nih gitu. Gitu. Jadi harapan dan tujuannya digali, nilai spiritualitasnya. Gitu. Hubungannya dengan orang tua, guru, teman dan sebagainya juga lingkungan. Nah itu perlu kita eh, amati nih dalam tahap ini. Oke, contohnya. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat ya ada PF, KB, KS, FP.
Kalau yang udah lupa, PF itu perubahan fungsi, sementara KB itu kebutuhan, KS keselamatan, FP itu faktor protektif. Kasusnya biasanya aktif di kelas nih, Naya. Dalam 3 minggu terakhir, 4 kali absen, berhenti mengikuti kegiatan kelompok, dan beberapa tugas tertunda, tampak lelah dan lebih sering sendiri. Naya berkata, saya sulit tidur dan tidak ingin pulang cepat, tetapi saya belum siap bercerita. Nah, apa sih yang perlu ditandai? Dia termasuk perubahan fungsi kah? Yang perubahan fungsi yang mana? Kebutuhan yang mana? Keselamatan atau apa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa merespon, eh, bisa melalui chat atau bisa melalui chat ya Pak Suban, Iya, bisa. biar ketahuan ini responnya. Bingung ya? Hmm. Baik, coba kita lihat di sini. Dia ada 4 kali absen, berhenti mengikuti kegiatan kelompok. Itu perubahan fungsi bukan, Bu? Lebih sering sendiri. Nah, jadi kita perlu menandai mana yang bagian perubahan fungsi, mana yang kebutuhan, mana yang keselamatan, dan mana faktor protektifnya. Beberapa tugas tertunda, kira-kira apa tuh? PF. PF ini yang Perubahan fungsi. perubahan fungsi yang mana Bu Elis, Bu Heni, semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis, Bu Heni, responnya. Oke, eh, yang beberapa tugas tertunda. Oke, ada perubahan fungsi. Terima kasih Bu Elis. Pak Pak Fajar. Fajar ya, absen, tidak berkelompok, tugas tertunda itu perubahan fungsi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, ya, seperti yang tadi sudah dijawab, betul ada perubahan fungsi yang tadinya dia suka ikut kegiatan kelompok, jadi berhenti ikut kegiatan kelompok. Dan ada tugas-tugas yang tertunda. Jadi fungsi dia sebagai siswa itu eh, tertunda. Oke, lanjut. Jadi, observasi yang baik itu membuka dialog, bukan interogasi. Seringkali kita itu terjebak pada pengen tahu banget asal muasalnya. Jadi kita jadi kayak polisi yang pengen menginterogasi. Nah, ini yang tadi saya bilang jangan reaktif, gitu. Karena bisa jadi eh, kita perlu si anak tersebut nggak belum mau gitu untuk menceritakan. Nah, itu hati-hati juga. Gitu. Jadi, misalnya eh, kita buka dialog itu ketika dia kejadian tadi, kita bisa menyampaikan, kayaknya beberapa hari ini kamu sering nggak masuk, beberapa kali nggak masuk kelas ya, gitu. Oh ya, tadi saya sempat mengatakan kata sering. Beberapa hari ini kamu sering nggak masuk kelas ya. Sering itu sudah interpretasi, gitu. Jadi hati-hati. Beberapa kali nggak masuk kelas itu lebih netral. Gitu. Kalau kita tahu angkanya sebut aja. Kayaknya minggu ini udah 3 kali ya nggak masuk kelas, nggak masuk sekolah. Nah itu lebih netral. Kalau kata sering itu nanti, oh sering, sering kemana? Baru 3 hari kok udah dibilang sering. Nah, itu hati-hati dengan bagian itu. Sebisa mungkin kita membahas tentang faktanya, bukan interpretasi apalagi pelabelan. Ibu lihat kamu makin males, nah itu udah pelabelan tuh gitu. Hati-hati dengan pelompatan itu. Jadi usahakan tetap di fakta. Kemudian kita tanyakan, "Heh, apakah kamu lelah? Apakah kamu eh, ingin, apakah kamu ada masalah? Sehingga apakah kamu bangun kesiangan sehingga terlambat? Kita perlu konfirmasi. Gitu. Kemudian kita kasih pilihan. Pilihan ini juga secara ya, kalau kamu nggak mau cerita sekarang nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau kamu ada waktu, ibu ada di sini kok siap untuk mendengarkan. Gitu. Dan seterusnya periksa keamanan, cari sumber daya. Gitu.
Dan ini memang makin ke bawah, memang makin dalam ya. Biasanya dialognya itu sudah semakin terbuka. Oke, berikutnya adalah ini eh, Vetanaya yang masih perlu dilengkapi. Jadi ada absen untuk PF-nya, KB ruang amannya, dukungan akademik dan sebagainya. Oke, saya skip aja ini. Kayaknya Bapak Ibu sudah paham. Isi checklist. Ini kasus yang lain. Ardi, kelas 10, biasanya tepat waktu dan aktif futsal. 2 minggu terakhir sering terlambat, 2 kali bertengkar, berhenti latihan. Kemudian ada memar di lengannya. Eh, Waktu ditanya, dibilang dia jatuh dan cenderung nggak mau bicara lebih lanjut. Kemudian ia lebih sering jemput adik dan dekat dengan pelatih futsal. Nah, ini kita perlu petakan nih, perubahan fungsinya, kebutuhan mendesak, informasi keselamatan, faktor protektif, 2 pertanyaan aman, dan tindakan pertama. Bedakan fakta dari dugaan. Oke, kira-kira nih kalau kasus si Ardi, dugaannya apa, Bu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Informasi keselamatan. Hmm, oke, memetakan informasi keselamatan ya, Bu ya. Oke, kayak sekarang langsung kita lompat ke ini, dugaannya. Dugaannya dulu apa nih? Jadi kan ini fakta semua ya. 2 minggu terakhir sering terlambat, 2 kali bertengkar, berhenti latihan ini fakta. Oke. Maka dugaannya adalah masalah dari rumah. Oke, terima kasih Pak Fajar. Oke, Pak Fajar menduga ini masalah dari rumah. Eh, Betul yang Pak Fajar sampaikan bahwa itu adalah dugaan. Dan ini adalah fakta. Karena itu adalah dugaan, yang perlu kita lakukan adalah konfirmasi. Seperti yang di sini. Jadi kita bisa tanyakan, jadi apakah kamu baik-baik aja? Apakah kamu ada masalah di rumah dan sebagainya? Kalau dalam penelitian dugaan itu kan kayak hipotesa ya. Hipotesa itu atau dugaan itu jangan dijadikan kesimpulan sebelum kita konfirmasi. Oke, ini beberapa eh, aspek yang bisa di checklist. Ada perubahan fungsi atau tidak dan sebagainya, perlu tindakan atau rujukan segera atau tidak. Nah, saya langsung lompat aja kepada yang paling bawah, yaitu perlu rujukan segera atau tidak. Bapak Ibu, eh, ada gawat darurat. Dalam psikologi juga dikenal ada gawat darurat. Gawat daruratan psikologis itu biasanya ada 2 hal penting yang menjadi kegawat daruratan dalam psikologi, yaitu ada pikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Nah, itu adalah kondisi gawat darurat. Itu nggak bisa diabaikan. Jadi, kita perlu lakukan tindakan segera. Entah merujuk atau mulai atau apa tadi? Link yang terakhir. Look, listen, dan link. Jadi, kalau yang bagian atasnya, saya pikir Bapak Ibu sudah cukup paham lah ya. Tinggal di bagian yang terakhir. Jadi, ketika sudah muncul 2 hal tersebut, yaitu upaya menyakiti diri sendiri dan ada pikiran untuk bunuh diri, atau misalnya kadang-kadang dia nggak nyebut bunuh diri deh, nggak nyebut bunuh diri, tapi bisa jadi dia bilang, aduh, kayaknya saya mendingan nggak bangun lagi deh. Gitu. Itu juga tersirat untuk menunjukkan bahwa dia ada bayangan bunuh diri. Gitu. Jadi udah nggak suka, nggak mau hidup lagi. Nah itu udah gawat darurat psikologis. Jadi jangan jangan diabaikan. Itu yang sering kali viral-viral eh, siswa itu kemudian bunuh diri. Mungkin kita tidak tidak menanggapi dengan serius ketika ada indikasi gawat darurat psikologis.
Oke, nah jadi kalau kualitas dari pengamatan itu bukan soal jawabannya itu sama, gitu. Tapi apakah semua informasi itu sudah tersedia, lengkap, proporsional, dan dapat ditindaklanjuti. Ini empat aspek penting untuk menilai kualitas dari pengamatan kita. Oke, ini checklistnya, look, listen, dan link. Kemudian lihat resiko. Oh, udah 10 menit ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah mengamati nih, melihat. Ingat, saya garis bawahi, mengamati itu dengan sengaja memperhatikan. Tidak sekedar lewat. Jadi ketika ada siswa itu yang mulai ada pola, kok kemarin rajin masuk, sekarang nggak rajin masuk, kita mulai mengamati. Nah itu look, itu amati. Jadi intensinya memang berniat memperhatikan anak tersebut. Nah, kalau listen, ini sudah uh, kita mulai mendengarkan ceritanya dia. Nah, biasanya di psikologi itu kan ada istilah active listening, mendengar aktif. Nah, sekarang kita fokus pada konsep umumnya dulu aja. Jadi, listen itu mendengar untuk memahami. Jadi, bukan mendengar untuk menikmati. Kalau lagu kan mendengar untuk menikmati. Suaranya bagus, atau baca puisi, dengar orang baca puisi, gitu. Tapi, kalau listen itu mendengar untuk memahami dalam konteks ini. Jadi, kita mau memahami apakah siswa itu eh, kita untuk dapat percakapan yang suportif untuk membantu siswa agar merasa aman, dipahami, dan kembali dia punya kontrol terhadap lingkungannya atau dirinya sendiri, gitu. Nah, ada empat aspek yang perlu kita perhatikan dalam listen ini, yaitu yang pertama itu pertanyaan terbuka, PT, V, validasi, J, jeda, RH, respon yang dihindari. Nah, Bapak Ibu tolong diingat lagi ya, kalau tadi ada empat juga, PF, KB, KS, dan FT, sekarang PT, VJ, dan RH. Nah, ini empat kata kuncinya. Jadi ada pertanyaan terbuka, V, validasi, J, jeda, RH adalah respon yang dihindari. Oke, jadi eh, jadi ketika kita ada pertanyaan terbuka, kita mengundang siswa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Validasi mengakui perasaan, jeda itu memberi ruang untuk berpikir dan menenangkan diri. Jangan buru-buru, semuanya harus dia jelaskan dari A sampai Z-nya di hari itu. Bisa jadi kita perlu memberi waktu sama dia. Dan ada respon yang dihindari. Jadi jangan sampai nanti, yaudah ibu nyelesain masalahnya. Yaudah, ini bapak yang bantu. Itu justru kita mengambil alih kontrol dari si siswa, si pelajar kita, gitu. Sementara yang diharapkan adalah dia mengambil kontrol terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri. Oke, berikutnya untuk memahami dan untuk keselamatan. Jadi misalnya ini beberapa contoh pertanyaannya. Kira-kira ini kira-kira kelihatan kamu agak murung. Apa sih yang paling membebani kamu akhir-akhir ini, gitu? Atau apa sih yang sedang kamu pikirkan? Beban apa sih yang kamu pikirkan? Eh, Terus kita juga kira-kira ini ngaruh nggak ke sekolah kamu? Ngaruh nggak ke belajar kamu? Ada PR yang jadi nggak bisa diselesaikan kah barangkali? Gitu, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk memahami. Tapi untuk kita melihat, untuk mengenali apakah dia eh, cenderung cukup aman adalah kira-kira kamu ngerasa pengen cepat pulang dari sekolah atau ngerasa cukup aman di sekolah, gitu misalnya. Nah, itu bisa kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sifatnya sebenarnya indirect, tidak langsung. Kalau misalnya langsung itu, kamu ada musuh ya di sekolah. Nah, itu cenderung dia akan mengatakan, akan menghindari untuk menjawab tersebut. Kecuali memang udah eh, terbuka dan dia merasa aman dengan kita, itu bisa kita lakukan, kita tanyakan dengan pertanyaan yang direct tersebut. Tapi kalau masih di awal, jangan melakukan hal itu.
Oke, jangan jadi interrogator. Kita bukan polisi, kita Bapak Ibu, kita adalah pendidik dan kita jangan membuat si siswa merasa diinterogasi atau kayak diperiksa gitu. Siapa, kapan gitu. Coba coba ada buktinya apa enggak gitu. Terus ngapain aja dia? Coba jelasin gitu. Nah, kalau kita cenderung kayak interrogator, ya kemungkinan besar adalah dia akan menolak untuk bercerita. Dia merasa ini nggak aman. Dan kemudian kita juga perlu memberikan ruang. Jadi satu pertanyaan, dengar, pantulkan jeda. Ini konsepnya. Eh, Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Dengerin penjelasannya. Oh, kemarin saya ini Pak eh, bangun kesiangan. Eh, Bangun kesiangan. Udah berapa kali nih? Udah selama seminggu ini udah sering atau baru kali ini? Gitu. Atau misalnya semester sebelumnya begini juga nggak? Jadi kita pantulkan, kasih jeda, dan biar dia merespon sesuai dengan eh, apa momennya. Bu Sarah ini pertanyaannya terakhir aja ya. Iya, oke. Iya Pak, iya Pak. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengajukan pertanyaan dan biar bisa dijawab saya akan percepat. Berikutnya adalah validasi. Bapak Ibu, ini penting buat untuk memastikan dia merasa diperhatikan. Kita perlu memvalidasi. eh, Aduh, itu kayaknya capek banget tuh kamu harus begitu tiap hari ya. Atau misalnya, oh iya ya, kalau kalau saya jadi kamu, saya juga bingung tuh dengan ngadepinnya gimana gitu. Jadi jangan ala kayak gitu aja nggak bisa. Wah, gimana sih? Kamu tuh anak muda harus bisa gitu. Itu justru tidak memvalidasi. Itu justru menegasikan pengalaman dia, perasaan dia. Gitu. Jadi Bapak Ibu, validasi itu tidak otomatis setuju, tapi kita mengakui bahwa orang boleh merasakan hal itu gitu. Dan kita memberi ruang untuk dia berhak untuk eh, merasakan apa yang dia rasakan. Aduh Pak, susah banget, tugasnya banyak banget nih gitu. Hmm, iya sih, emang sekarang waktunya lagi banyak tugas ya. Ya Bapak sih bisa ngerasain ya. Kayaknya gitu. Tapi nanti mungkin, nah baru kemudian kita ajukan ke berikutnya. Tapi jangan dari awal langsung, ah anak muda, ya bapak dulu tuh lebih berat loh tugasnya gitu. Nah itu tidak memvalidasi Pak, Bu. Karena kalau itu yang kita lakukan, justru yang awalnya mau cerita, berhenti cerita. Gitu. Tapi kalau kita validasi, yang awalnya dia sudah mau cerita, nanti makin lancar dia ceritanya, karena dia merasa ada jaminan keamanan ketika dia menceritakan, ada apresiasi, ada penerimaan terhadap situasi yang dialami. Betul. Oke. Batas aman. Eh, Validasi perasaan, batasi perilaku beresiko. Misalnya dia bilang, saya sangat marah, saya ingin mukul dia. Terus kita responnya, jangan marah, mukul itu nggak baik. Gitu. Nah itu nggak tepat. Jangan marah aja sudah membatasi, tidak memvalidasi, kemudian mukul itu sudah menjudge. Gitu. Nah, ini dua, dua hal yang jadi bermasalah. Tuh. Jadi kalau kalau kita memvalidasi, wajar sih kamu marah. Tapi apakah memukul dia itu salah satu perilaku, salah satu respon yang tepat ya? Kira-kira ada lagi nggak apa hal yang bisa kita lakukan ketika ini terjadi nih, gitu, misalnya. Jadi akui perasaan, tetap divalidasi, ya wajar sih kamu marah dikituin gitu. Tapi kemudian kita tetapkan keselamatan. Tapi kalau kamu pukul lah, kamu pukul dia kayaknya bisa ada banyak masalah muncul belakangan ya gitu. Jadi kita tetapkan batasan, kemudian kita cari pilihan. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan selain kita pukul dia? Gitu. Jadi ada prosesnya yang sebenarnya ya tadi kita harus mulai dengan memvalidasi perasaan. Jadi jangan oh itu kayak gitu biasa lah, gak usah marah kayak gitu. Nah itu tidak memvalidasi. Nah itu otomatis dia tidak akan melanjutkan cerita sama kita.
karena kita tidak validasi perasaannya. Oke, kemudian kasih jeda. Jadi ketika dia coba ceritain deh kejadiannya, dia diem merenung gitu. Ayo buruan cerita, bapak waktunya dikit. Nah itu nggak bisa, Pak. Ibu juga barangkali lagi ada mau masuk kelas, ada apa gitu. Itu jeda itu justru bisa jadi kondisi siswa sedang menata emosinya untuk bicara, untuk menyampaikan apa kondisinya gitu. Jadi kalau lagi eh, emosinya fluktuatif tinggi gitu, sangat emosional, itu bisa bisa nanti kita yang ngedenger itu yang loh kok malah marah-marah sama saya gitu. Akhirnya kita jadi ngerasa dimarahin sama dia gitu padahal dia lagi emosional banget gitu. Jadi kita beri waktu jeda supaya dia bisa mengatur napasnya, mengatur emosinya gitu. Kamu kenapa udah pagi-pagi ini udah telat gitu. Dia udah lari-lari nih dari luar gitu. Wah, buruan jelasin gitu. Nah, jangan gitu. Oke, sekarang misalnya nih yang lebih benernya ya. Oke, habis lari-lari ya. Oke, diam dulu. Bentar, ambil nafas panjang. Oke, udah tenang nih, udah nggak capek lagi. Oke, tadi kenapa? Ada apa? Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi jeda itu jangan dianggap sesuatu yang nggak penting, membosankan. Bisa jadi jeda itu adalah indikator bahwa dia sedang menata emosinya. Atau bisa jadi dia sedang menata kalimat yang mau dia sampaikan. Tuh. Biasanya di awal tuh agak formal tuh dia sampaikan. Ya biarkan aja dia menata itu dulu. Gitu. Sebelum nanti semakin dalam dia semakin akan lancar untuk menyampaikan ceritanya. Oke. Nah, ini respon yang menghambat. Jangan menghakimi, jangan meremehkan, maksa positif. Oh ya udah sabar aja gitu. Itu sering banget ya. Ah, biasa itu sabar aja lah. Gitu. Ya sabarnya benar sih, tapi cara kita menyampaikannya itu nggak tepat. Kita tidak memvalidasi kondisinya dia kalau kayak gitu. Kita tidak seolah-olah tidak memiliki empati. Apa-apa itu ujung-ujungnya sabar, sabar. Bahwa sabarnya itu benar, itu saya setuju. Tapi penyampaian kita jadi nggak tepat kalau ya udahlah itu baik-baik aja. Ya udahlah emang orang sebagai anak emang harus kayak gitu. Nah itu juga nggak tepat. Oke, nasihat terlalu cepat, mengambil alih. Ya udah gini aja deh ya. Kamu besok gitu, eh, bangun jam sekian misalnya. Kamu besok bawa ini bawa itu. Nah itu mengambil keputusan itu juga tidak tepat. Nah ini beberapa respon yang menghambat. Oh iya, eh, sama yang ini, saya perlu menekankan yang terakhir nih, rahasia mutlak. Jadi Bapak Ibu, kita memang perlu menjadi orang yang dipercaya oleh siswa kita untuk bercerita. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak bisa merahasiakan secara mutlak. Bahwa memang nanti kita perlu melingkan, kita mungkin perlu rekanan untuk membantu masalah ini. Di situ ada beberapa bagian yang mungkin kita perlu share informasinya. Gitu. Jadi kalau kita menjamin rahasia mutlak, justru kita nggak bisa bantu dia apapun nanti. Khawatirnya, misalnya, ya saya nggak ngerti nih masalah ini, harus gimana gitu. Sementara kita udah janji nggak ngomong sama siapa-siapa, ya udah, bingung lah gitu. Menyelesaikan masalah itu kita yang menyelesaikan nggak bisa, tapi kita udah terlalu janji bahwa kita punya memastikan rahasia mutlak dari apa yang dia ceritakan. Nah, tinggal kita kasih batasan, misalnya, ya udahlah, kamu cerita aja, eh, Bapak yakin nanti kamu itu akan eh, bisa mendapatkan apa ya, bukan jaminan. Eh, Ketika kamu cerita, saya yakin, Bapak yakin orang-orang yang tadi ngejar-ngejar kamu tuh nggak akan tahu. Oke, jadi kan udah spesifik nih, orang yang ngejar kamu, gitu. Teman-teman yang ngebully kamu tuh nggak akan tahu. Jadi kita udah spesifik, gitu. Sehingga dia bisa, kita punya kerahasiaan terhadap dia, walaupun itu yang sifatnya nggak mutlak, yang mungkin kan kita bisa mencari bantuan orang lain. Nah, ini contohnya, untuk contoh nanti aja ya kita bahasnya. Eh, ini juga contoh percakapan yang kurang tepat. Ini kayaknya kita bisa bahas nanti. 8 titik yang meramahkan rasa aman. Ini juga udah tadi kita bahas sedikit. Nah, latihan perbaikan.
Jadi misal nih kita ambil ambil sampel aja ya. Coba eh, kamu harus kuat ya. Kalimatnya, udah kamu anak muda harus kuat. Oke. Kita bisa mengarahkan menjadi kamu sudah berusaha. Iya, Bapak tahu, Ibu tahu kamu udah berusaha. Memang masalah ini berat. Tapi yuk kita sama-sama, insya Allah nanti masalah ini bisa selesai. Kayak misalnya. Jadi ada alternatif yang lebih positif. Oke, percakapan suportif mulai dari fakta dan pilihan. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan melompat ke label, pastikan ada interpretasi dulu terhadap fakta dan pastikan faktanya benar yang diinterpretasi. Klarifikasi. eh, jadi ini pemeriksaan keselamatan. Ingat ini Bapak Ibu yang ini adalah soal gawat darurat psikologis tadi. Kalau memang dia sudah ada indikator menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri misalnya, Bapak Ibu lihat di tangannya tuh ada garis-garis luka yang dia sasar-sasar tangannya, atau misalnya dia dia juga pernah bilang, aduh aku nggak suka banget dah hidup di sini, gitu, mendingan mati sekalian. Nah, hati-hati kalau misalnya dia ingin menghilang. Udah, saya ya udah saya mau ini dulu Pak, gitu. Jadi mau apa ya ngilang kalau ngilang misalnya kalau di sekolah ya udah saya mau nyendiri dulu gitu. Kalau memang ada indikasi gawat darurat, kalau bisa tetap ditemani walaupun bukan kita yang nemani. Misalnya ada temennya yang sahabatnya yang dia bisa percaya, ya udah kamu temenin dia tuh, jangan jangan dibiarin sendiri ya gitu. Karena nanti kalau dibiarin sendiri pikirannya itu, apalagi kita udah melihat bahwa itu kondisi gawat darurat psikologis gitu. Kalau kita biarkan sendiri, takutnya dia mengambil jalan yang berbahaya, yang benar-benar akhirnya yang tadinya baru ide saja bisa jadi dieksekusi. Jadi pastikan ketika Anda kondisi gawat darurat psikologis, orang itu tidak sendiri, anak itu nggak sendiri. Nah, sebenarnya mengubah percakapan ini eh, menjadi langkah aktivasi kekuatan, jadi bisa pelatih musik dan sebagainya. Kemudian ini percakapan kedua menjaga keselamatan kendali, ada fakta validasi kekuatan, kemudian ada ruang aman pilihan. Kita lanjut. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, bisa di screenshot kali, nanti di checklist ini termasuk apa tadi pertanyaan, validasi, jeda atau respon yang dihindari. Kenali respon penghambat, lalu coba lagi. Misalnya dia mengatakan, iya, saya mah emang bodoh, Pak. Saya gagal lagi, saya emang bodoh gitu. Nah, ini adalah respon penghambat. Jadi ingat, kembali ke validasi. Ya, Bapak juga sama sih kalau ngerasain berkali-kali gagal kayak kamu, mungkin ya kayak pengen nyerah sih ya gitu. Tapi barangkali yang berikutnya akan sukses. Yuk kita cari caranya yuk gitu. Misalnya gitu. Jadi ini yang sebelah kiri ini respon-respon dari siswa yang mungkin menghambat. Saya belum siap menceritakan. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau cerita sekarang. Ya udah kita ngomong yang santai-santai aja dulu yuk gitu. Kamu gimana gitu. Jadi kita apa sih istilahnya kalau makan bubur panas-panas, gitu. Strategi makan bubur panas. Itu jangan dari tengah, tapi dari tepi yang udah adem. Jadi kalau dari tengah nanti eh, malah terjadi penolakan. Gitu. Oke, ini untuk latihan nanti dan ini checklist percakapan, pembukaan mendengarkan, aman sumber daya dan penonton. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi pertahankan, perbaiki, coba kembali. Udah kali ya Bu, Ya, kita ya Pak Subhan. tutup. Terima kasih Ah, Bu Sarah dan Bapak ya, Ibu sekalian. Mungkin kita ya, bisa lanjut. ya Pak Subhan. Terima kasih waktunya sudah habis. Tapi ini ada ini Pak, pertanyaan yang menarik di kolom chat dari Ibu Elis dan Pak Fajar. Dari Bu Elis, bagaimana kadang selaku guru bertanya terlalu dalam? Batasan pertanyaan reaktif yang tidak boleh ditanyakan kepada murid itu seperti apa? Bagaimana kita menyikapi kondisi keluarga yang playing victim,
yang mana ketika kita tahu kita faktanya itu hanya untuk menutupi kesalahan anaknya. Dari Pak Fajar ini kita sebagai guru tentang manusia kadang sedang mengalami kelelahan emosional ya Pak. Apa tipsnya supaya dapat memberikan penanganan secara optimal pada siswa bermasalah? Baik, terima kasih Bu Sarah. Kita mulai dari Bu Eli dulu ya. Ya, Kita kadang selalu guru bertanya terlalu dalam. Nah, terlalu dalam ini kita perlu batasi itu di tujuannya sebenarnya. Misalnya, kalau dia cerita ada masalah dengan teman-temannya, apakah kita perlu jauh memeriksa apakah orang tuanya itu, apakah di rumahnya itu orang tua bercerai atau tidak? Itu kan jadi terlalu jauh tuh. Tuh. Antara masalah yang diceritakan atau yang kita amati kelihatan pada si anak, kemudian sampai ke eh, orang tuanya bercerai apa enggak. Nah, itu hati-hati. Kalaupun memang ada link antara masalah dia di sekolah dengan orang tuanya bercerai, itu sebisa mungkin munculnya dari dia. Jadi dia yang melingkan informasi itu. Oh iya Pak, ini sebenarnya awalnya sih karena dulu orang tua mulai marah-marahan, bapak ibu saya mulai marah-marahan, saya mulai ngerasa gini. Nah, kalau dia mulai dengan cerita itu, kita bisa masuk. Tapi kalau kita tidak mulai, dia tidak mulai dari itu, jangan kita langsung, jangan-jangan di rumah kamu orang tuanya begitu ya, gitu. Nah itu hati-hati. Jadi ukuran dalam atau dangkalnya informasi itu tergantung dari masalah yang dihadapi dan informasi yang mau digali. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menyikapi kondisi keluarga yang playing victim? Eh, ini ini cukup sering terjadi Bu. Sebenarnya salah satunya di konteks bully ya. Di bully itu gini, eh, ritmenya bully itu sederhana. Pelaku bully umumnya adalah korban. Jadi ya anak saya begitu kan sebelumnya udah digituin gitu. Nah, itu betul bahwa dia pernah digituin sebelumnya. Dia jadi korban. Tapi ketika dia jadi pelaku, kita nggak bisa membenarkan itu gitu. Kondisi dia pernah jadi korban itulah yang kita bantu, bukan membenarkan bahwa dengan dia pernah jadi korban, dia berhak melakukan bullying. Nah, ini emang perlu perlu skill ya, Bapak Ibu. Saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu di lapangan itu nanti bisa membedakan itu. Gitu. Jadi, tetapi kadang-kadang eh, bully itu nggak sepenuhnya bully. Jadi bully itu ada eh, tiga unsur utamanya. Yang pertama ada unsur agresinya, baik itu verbal, non-verbal, fisik atau verbal, termasuk bully apa cyberbully. Itu yang pertama ada agresinya. Yang kedua ada niatnya, niat menyakiti. Yang ketiga ada perilaku berulangnya. Gitu. Yang niat menyakiti itu agresi, kemudian ada perilaku berulang. Yang ketiga ada dominasi. Jadi bully itu pasti dilakukan oleh yang orang yang punya dominasi terhadap si korban. Misalnya senior kepada junior, yang lebih pintar kepada yang kurang pintar, yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Jadi pasti ada dominasi. Dan kemudian perilaku itu berulang. Nah, kalau itu nggak berulang, itu bisa bisa jadi cuma bercandaan mereka. Tuh. Tapi kadang-kadang ceritanya anak ke orang tua kan beda. Kemudian orang tua bilang, oh itu dibully gitu. Jadi playing victimnya bisa jadi sebenarnya si anak udah oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Sehingga eh, nanti apa ya? Ini oh ya ini aja deh. Saya mengunci pada kalimat pertanyaan Ibu. Betul Ibu, yang kita perlu pastikan pertama adalah faktanya itu apa. Jadi jangan sampai kita terjebak pada label atau interpretasi dari orang tua atau si yang dia merasa jadi korban. Pastikan dulu faktanya apa. Kamu dipukulin sama dia? Iya, oke. Kamu ngerasa dipukulin ya? Sekarang coba kita tanya pada orangnya. Kamu benar mukul dia? Enggak, saya lagi lewat kesenggol. Oke, berarti kan ada interpretasi, ada fakta yang berbeda. Nah, itu kita pastikan dulu bahwa faktanya benar sebelum kita lompat ke interpretasi. Mungkin itu ya. Terima kasih Ibu memberi kata kunci yang lebih tepat dari pertanyaannya. Oke, yang kedua dari Pak Fajar. Kita sebagai guru tentunya manusia kadang emosional. Ini benar banget, Pak. Ini bukan cuma sebagai guru ya, sebagai orang tua juga gitu ya. Pada anak kadang-kadang lagi emosional. Kalau saya bilang sabar ya, gitu, gitu, ini banget ya. Tapi
paling gampang adalah kalau memang kita lagi emosional, jangan kita tangani masalah itu. Bisa kita refer langsung. Sekarang Bapak, ya sekarang Ibu lagi ada perlu banget di sana. Boleh nggak setengah jam lagi barangkali ketemu Ibu? Kalau misalnya kita nggak bisa merefer. Kalau kita bisa merefer, boleh nggak ketemu sama teman Ibu dulu? Gitu. Boleh nggak ketemu sama si ibu itu dulu? Oh nggak mau, saya maunya sama ibu. Oke, kalau kamu maunya sama saya, kasih waktu saya sebentar ya, sekitar setengah jam nanti balik lagi ke saya. Jadi pastikan kita juga tidak otomatis langsung siap menerima. Kita perlu ya kalau kita perlu ambil jeda untuk mengelola emosi kita, itu bagus banget. Gitu. Jangan sampai justru kita malah terpancing sama emosinya siswa tersebut. Nah, itu barangkali Pak Fajar. Oke, Pak Hmm, ada lagi. Han. Eh, ya ini seharusnya kita memang harus ketemu langsung nggak untuk elaborasi ya Pak ya. Karena luar biasa ini Iya. untuk masalah apa look and listen. Hmm, Kita ini rasanya tadi apa yang Pak Subhan sampaikan baru secuil ya, sementara banyak apa secara mendalam kita memang harus harus latihan ya untuk latihan untuk kemudian bisa meningkatkan keterampilan ya, keterampilan kita. Karena waktunya sudah habis nih Pak Subhan dan Bapak Ibu semua, eh, satu catatan saya kalau dari look itu adalah kita bisa lihat fakta bukan memberi label ya, amati perubahan siswa berdasarkan fakta yang terlihat atau terdengar dan hindari menebak dan memberi label. Sementara kalau listen, dengarkan dengan empati, dengarkan untuk memahami bukan untuk menilai atau segera memberi solusi. Ya, mungkin ini baru baru apa apa eh, baru tahap awal Bapak Ibu. Kita dari waktu kita bersama Pak Subhan selama kurang lebih 50 menit ini kita kayak oh iya ya ternyata oh iya ya tadi oh ternyata kita juga apa lelah ya sebagai guru ya. Sebagai manusia kita juga lelah. Jadi artinya menghadapi masalah-masalah itu kita juga perlu eh, pengetahuan dan kemudian tentu meningkatkan keterampilan kita. Terima kasih Pak Subhan atas pemaparannya yang merangsang kita untuk berpikir dan meningkatkan kapasitas kita ya dalam penanganan P3LP ini berbasis salutogenesis. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Subhan selaku narasumber dan juga Bapak Ibu selaku peserta yang mendengar dengan penuh sesak seksama. Kita akhiri kita berikan aplaus bareng-bareng ya kepada Pak Subhan dan saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Alhamdulillahirobbilalamin. pembawa acara. Terima kasih Pak Subhan. Alhamdulillahirobbilalamin. terima Ya. kasih Bapak Ibu.